Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita membaca Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, kita menemukan ayat wa ilahukum ilahu wahid, atau di dalam surat Al-Ikhlas kita menemukan ayat qul huwallahu ahad. Ada lafaz wahid dan ada lafaz ahad. Lalu apa makna wahid dan apa makna ahad apabila itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab Bahjatun Nazar mengutip pendapat Imam Abu Hanifah di dalam Fiqhil Akbar lil Imam Abi Hanifah mengatakan wallahu wahid la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarikalah. Di dalam kitab Bahjatun Nazar mengutip pendapatnya Imam Abu Hanifah di dalam kitab Fiqhul Akbar lil Imam Abi Hanifah mengatakan bahwa makna wallahu wahid itu la min tariqil adad, bukan dari sisi bilangan, tetapi walakin min tariqi annahu la syarikalah, tetapi dari sisi bahwa Allah itu tidak ada sekutu baginya. Maka makna wahid annallaha la syarikalah fil uluhiyati wala ma'buda bihaqqin siwah. Jadi makna wahid bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sekutu baginya. Juga tidak ada zat yang wajib disembah secara hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang harus kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wahid menurut kitab Bahjatun Nazar. Sedangkan makna ahad, qala ba'dul ulama wa huwa bi ma'nal wahid. Sebagian ulama memberikan makna ahad, memaknai ahad itu sama dengan makna wahid. Sebagian ulama mengatakan bahwa makna ahad sama dengan makna wahid. Wa qala ba'duhum, akan tetapi sebagian mengatakan al-ahad huwa alladzi la yaqbalul inqisama. Sebagian ulama mengatakan bahwa makna ahad adalah zat yang tidak menerima pembagian, zat yang tidak bisa terbagi. Kenapa? Ai laisa jisman. Karena Allah bukan jisim. Kalau jisim seperti kita bisa terbagi, tetapi Allah ini bukan jisim. Li'annal jisma yaqbal inqisama aklan. Kalau jisim secara akal bisa terbagi, tetapi Allah bukan jisim, maka Allah tidak bisa terbagi. Inilah makna ahad. Maka menurut Imam Abu Hasan al-Asy'ari di dalam kitab An-Nawadir, man i'taqada annallaha jismun fahuwa ghairu arifin bi rabbih wa innahu kafirun bihi. Menurut Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam kitab Nawadir,
Barang siapa yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah jisim, maka dia tidak mengenal Tuhannya. Wa innahu kafirun bihi, dan dia dihukumi kafir dengan pernyataannya itu. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mengikuti golongan-golongan yang menjisimkan Allah atau disebut sebagai mujassimah. Orang-orang yang menjisimkan Allah. Di dalam Al-Quran disebut yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Ini adalah makna dari mujassimah. Allah memiliki tangan, padahal Allah punya sifat laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis samai. Allah tidak sama seperti makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Maka Allah berbeda dengan makhluknya. Oleh sebab itu, makna yadullahi fauqa aidihim, kita tidak boleh memberikan makna tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tetapi kita harus memberikan makna, mentakwil ayat tersebut. Bukan yadun diartikan tangan, tetapi yadun diartikan kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan mereka. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati. Allah Maha mendengar. Bukan berarti Allah punya telinga. Tidak. Bukan berarti Allah memiliki telinga seperti kita. Tidak begitu maknanya. Tetapi Allah Maha mendengar dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh meyakini bahwa Allah mendengar dengan telinga. Oh, tidak boleh. Ini namanya mujassimah. Apabila kita menjisimkan Allah, meyakini bahwa Allah itu jisim, Allah itu ada jisimnya, ada badannya seperti kita, maka kita termasuk kafir menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Apabila kita meyakini itu, kita termasuk murtad i'tiqadiyan. Hati-hati, jaga keyakinan kita Allah itu ada. Apa buktinya? Adanya makhluk, adanya sesuatu yang diciptakan, tentu ada yang menciptakan. Wa hadzal alam dalilun ala wujudillahi tabaraka wa ta'ala. Adanya alam ini adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la yashikha fil aqli wujudu fi'li ma min ghairi fa'ilin. Maka secara akal adanya sesuatu tentu ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya alam itu karena adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya bumi karena adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita jaga hati kita. Kita jaga keyakinan kita agar kita tidak murtad dari agama Islam. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.